Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sajikan video praktek coaching ruang kolaborasi modul 2.3. Saya Raihani, CGP Angkatan 4, Kabupaten Balangan. Dalam proses coaching ini, saya sendiri Raihani sebagai coach ditemani dengan 2 orang teman saya, Pak Bahrul sebagai coach dan Pak Abdul Hadi sebagai pengamat. Tirta dikembangkan dari satu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu Grow Model. Goal adalah tujuan, reality hal-hal yang nyata, option pilihan, will keinginan untuk maju. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan pendampingan kepada murid melalui pendekatan coaching di komunitas sekolah dengan lebih mudah dan mengalir. Tirta merupakan singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dengan menjalankan model Tirta ini, harapannya seorang guru dapat semakin mudah dalam menjalankan perannya sebagai seorang coach. 3 prinsip penting dalam proses coaching yakni seni bertanya, seni mendengarkan, dan seni menangkap kata kunci. Ketiga hal ini perlu diingat oleh seorang coach untuk melakukan coaching terhadap coachee-nya. Selamat menyimak proses coaching yang saya lakukan. Oke, kita mulai untuk kasus ketiga. Saya Abdul Hadi sebagai pengamat, lalu Ibu Ahyani sebagai coach, dan Pak Bahrul sebagai coaching. Ya, dalam kasus ketiga, kasusnya adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia telah mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Lalu bagaimana Anda menyikapinya? Apakah sudah bisa dimulai? Oke, siap. Mulai dari 1645 ya. Selamat pagi Bu Raihani. Ada waktu nggak saya mau ngobrol sebentar nih? Kebetulan saya nggak ngajar nih pas jam kosong. Oh baik, selamat pagi juga Pak. Ada apa ya Pak baru ya? Kebetulan saya juga nggak ngajar ini Pak, masih jam kosong. Ini nggak ganggu ya? Saya mau cerita sih sebentar nih. Tidak ada sih Pak, kalau untuk hari ini jam pelajaran saya sudah habis. Tadi sudah saya habiskan di jam 1 sampai ke jam 4 tadi. Oh gitu, baguslah kalau begitu. Saya mau cerita sedikit, ada masalah nih yang saya hadapi. Barusan saya dipanggil nih sama kepala sekolah. Kebetulan beliau menegur saya dan menyampaikan bahwa kemarin waktu saya ngajar, waktu disupervisi oleh pengawas, saya itu ditegur sih sama beliau karena ada sesuatu, dan akhirnya teguran tersebut disampaikan melalui kepala sekolah dan baru disampaikan ke saya barusan tadi. Itu sih. Masa sih Pak ditegur ya? Barusan itu. tadi ya Pak ya? Tadi ya? Iya itu tegur. Saya baru saja tadi saya dari ruang kepala sekolah karena dipanggil kan. Habis saya ngajar langsung dipanggil sama kepala sekolah. Kalau supervisinya hari apa kemarin Pak? Sehari Itu sebelumnya? iya baru 2 hari kemarin saya melaksanakan supervisi sama pengawas. Oh gitu ya Pak ya, dapat teguran oleh kepala sekolah. Tapi mohon maaf nih Pak ya sebelumnya, kalau boleh saya tahu,
kenapa Bapak mau bercerita dengan saya? Padahal Ya kan ini, ini agak sedikit private ya Pak ya sebenarnya. ya itu karena saya nggak ada teman untuk cerita dan kebetulan ibu saya lihat sedang nggak ada jam juga, jadi lebih baik saya cerita dulu nih ke ibu kira-kira mungkin siapa tahu lebih nyaman nanti membuat perasaan saya lebih plong dan mungkin siapa tahu dari pembicaraan kita ini bisa menghasilkan solusi nanti yang terbaik bagi saya ke depannya nanti. Seperti itu, Bu. Oh, iya, baik Pak, saya pahami. Oh, iya nih Pak, nggak apa-apa. Kita sambil santai saja ya Pak ya. Saya bersedia Iya. kok mendengarkan Ah, cerita Bapak. Nah, sekarang kalau Bapak mau, Bapak bisa kok menceritakan lebih detail sebenarnya apa yang terjadi. Kok bisa Bapak dapat teguran dari kepala sekolah begitu? iya, Bu. Jadi kemarin kan waktu 2 hari yang lalu itu kan saya memang diagendakan oleh kepala sekolah untuk melakukan supervisi mengajar di kelas dan dijadwalkan oleh kepala sekolah bahwa supervisornya adalah pengawas kita kan. Nah, Iya. waktu saya mengajar kan biasa, saya mengajar seperti biasa, menggunakan berbagai macam bahan belajar, menggunakan media PowerPoint, menggunakan sumber belajar dari internet, video-video dari YouTube dan sebagainya. Nah, pada saat hal tersebut saya laksanakan di akhir pembelajaran, si pengawas tersebut langsung menegur saya, katanya kalau ngajar itu baiknya menggunakan buku teks. Nah, langsung saya jelaskan juga bahwa saya memang terbiasa Pak menggunakan berbagai sumber dari internet dan sebagainya. Namun rujukan saya memang ada juga sih dari kurikulum dan buku teks gitu. Tapi kayaknya beliau tersinggung jawaban saya dan akhirnya malah lapor ke Kepsek dan akhirnya saya malah ditegur sama Kepsek seperti itu kasusnya yang terjadi. Oh, jadi kemarin ketika Bapak kebetulan mengajar dan disupervisi oleh Bapak pengawas, Ya, Bapak mengajar saat itu dengan berbagai macam media yang seperti iya, Bapak sebutkan tadi ya, PPT, internet, iya, serta ya Pak ya, ya saya bukan kan, buku teks ya. ya saya kebetulan memang sekarang agak jarang menggunakan buku teks kan karena saya memang terbiasa menggunakan IT di dalam pembelajaran saya. Menggunakan Iya. PowerPoint itu pasti sudah saya lakukan. Kemudian saya kolaborasi juga dengan berbagai sumber dari internet dan YouTube juga gitu. Iya, Pak, sebenarnya Bapak udah luar biasa sih mengikuti perkembangan zaman saat ini karena kan memang kalau bagi kita, bagi anak didik kita yang tingkatnya SMA itu ya memang dia menyenangi dengan hal-hal yang IT seperti itu. Tapi kalau boleh Betul. tahu ya Pak ya, saat kemarin disupervisi itu oleh pengawas eh, apa namanya, Bapak itu apa namanya memperlihatkan RPP nggak kepada beliau? Iya, saya juga sudah memperlihatkan kok di RPP saya bahwa di sana ada tertulis sumber belajar kan buku teks. Cuman memang bukunya saat itu tidak saya bawa dan tidak saya tampilkan ke beliau. Cuma hanya dalam bentuk RPP saya bilang. Seperti itu, Oh, Bu. begitu. Jadi memang sebenarnya Pak ya, Bapak itu di dalam RPP mencantumkan ada sumber belajar, salah satunya adalah Ada. buku teks. Iya. Tapi Amin. ketika di lapangan, apakah saat itu Bapak pengawas pada Pak Bahrul menanyakan alasannya misalkan kenapa Pak buku teksnya? Ya, Bu, bisa diulang, Bu. Kemarin saat pengawas datang, apakah Bapak pengawas itu tidak bertanya dengan Pak Bahrul atau mengklarifikasi kenapa atau apa alasannya Pak Bahrul tidak menggunakan buku teks atau tidak membawa buku teks di saat pembelajaran Oh, saat itu? iya. Kebetulan waktu kejadian tersebut dia hanya menanyakan sebentar dan setelah saya jawab dia langsung diam dan angguk-angguk aja, Bu. Tidak ada klarifikasi selanjutnya dari beliau. Oh, padahal sebenarnya saat itu Bapak sudah memberikan alasan ya Pak ya? Iya, sebenarnya saya mau menjelaskan lebih panjang, cuma
dia kayaknya sudah nggak mood lagi untuk mendengarkan, jadinya dia cuman diam aja gitu. Tapi menurut Bapak nih, kalau saya boleh tahu, saat Pak baru mengklarifikasi atau menjelaskan, menurut Bapak, Bapak sudah menyampaikannya dengan kalimat yang gimana ya? Beliau kan agak tua nih ya, agak lebih dewasa, agak lebih tua daripada kita. Kadang-kadang kan mereka itu minta kita tuh ngomongnya gimana gitu, nadanya, kalimatnya. Apakah saat itu menurut Bapak, Bapak sudah menyampaikannya dengan baik atau dengan sesuai gitu? Kalau menurut saya sih sudah sesuai saja dengan apa yang saya sampaikan. Kalimatnya juga sudah tertata dengan baik. Cuma mungkin karena beliau usianya lumayan tua, mungkin harus terpaku pada buku teks kayaknya ya dia. Jadi beliau harus ada buku teks mungkin pada saat mengajar, karena mungkin gaya pembelajaran yang beliau laksanakan mengikut zaman dulu, mungkin seperti itu kayaknya. Beda kan dengan guru sekarang yang kalau mengajar itu nggak mesti bawa buku teks, tapi di dalam laptopnya sudah tersedia berbagai sumber belajar seperti itu. Iya, saya sependapat dengan Bapak sih, karena saya juga mirip seperti Bapak, tidak terlalu mengacu kepada buku teks, karena kadang-kadang ya kita ya Pak ya lebih update di bidang IT-nya. Tapi menurut Bapak, kalau Bapak simpulkan di kasus tadi, di tahap-tahapan tadi, kira-kira kenapa ya beliau bisa tersinggung? Mungkin saya dianggap tidak menghargai saat dia ngomong harus menggunakan buku teks, padahal saya menghargai, cuma karena jawaban saya lebih banyak menggunakan media dari internet dan sebagainya, mungkin dia merasa tersinggung kayaknya, kayak gitu. Dianggap saya tidak menghargai dia gitu kayaknya. Oke, iya Pak ya, mungkin yang Bapak sebutkan tadi menjadi alasan beliau saat itu tersinggung. Sekarang kalau setelah sampai di sini pembicaraan Bapak, menurut Bapak, Bapak inginnya seperti apa nih dari masalah yang Bapak hadapi ini? Bapak inginnya apakah seperti ini saja atau ada apa ke depannya? Saya tentunya ingin menjaga hubungan baik ya, baik itu dengan kepala sekolah dan lebih lagi dengan pengawas, Bu. Jadi intinya saya tidak mau ada masalah, dan karena saya lebih muda otomatis saya yang mengalah. Mungkin lebih baik nanti ada sih terpikir saya mau mengklarifikasi yang utama. Mengklarifikasi ini saya lakukan yang pertama terhadap kepala sekolah, kemudian ke pengawas yang bersangkutan, seperti itu, Bu. Jadi kira-kira Bapak setelah ini akan melakukan klarifikasi. Selain klarifikasi, kira-kira apa lagi Pak yang Bapak lakukan? Oh, meminta maaf tadi ya Pak ya? Iya, Minta maaf bukan ya? saya minta maaf, kemudian klarifikasi, terus minta bantuan juga dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi kan, untuk membantu mencairkan masalah ini dengan pengawas. Siapa tahu dengan adanya bantuan kepala sekolah mungkin pengawas lebih terbuka gitu kan pemikirannya. Seperti itu. Jadi Bapak bersedia ya nanti untuk bertemu langsung mengklarifikasi atau kita sampaikan dengan kepala sekolah? Saya sih sebenarnya sesuai dengan rencana sih mau menghadap kedua-duanya, entah itu kepala sekolah dan juga pengawas, cuma tergantung situasi nanti. Kalau bisa ketemu sih, kalau kepala sekolah ketemu langsung, sedangkan dengan pengawas nanti kalau bisa ketemu langsung juga bisa, kalau nggak bisa ketemu langsung ya lewat kepala sekolah aja gitu. Kalau boleh saya berpendapat, menurut saya sih rencana yang Bapak ingin lakukan itu sudah sangat luar biasa, dan menurut saya itu suatu rencana yang bijak menurut saya dalam hal menyikapi masalah yang Bapak alami ini. Karena terlepas ya Pak ya, kita kan sebagai seorang bawahan, maksudnya kita punya atasan yang juga harus kita hargai. Menurut saya terlepas kita benar atau kurang tepat, ada baiknya memang untuk memperbaiki suasana, memperbaiki ikatan, kita meminta maaf. Jadi luar biasa sih rencana Bapak. Tapi kalau saya boleh tahu, selain minta maaf nih Pak ya sama mengklarifikasi, kira-kira ke depannya apa nih yang akan Bapak lakukan nanti agar sekiranya tidak terulang lagi nih kasus yang seperti ini?
Eh, saya juga punya rencana sih mengklarifikasi lewat fakta di lapangan, bahwa nanti saya akan tunjukkan hasil belajar anak didik saya melalui melalui media dan sebagainya. Itu hasil belajar anak-anak itu lebih bagus ketimbang kita melaksanakan pembelajaran secara konvensional menggunakan buku biasa kayak gitu, Bu. Jadi dengan fakta tersebut mungkin bisa membuka pikiran Bapak pengawas tersebut supaya lebih terbukalah pemikirannya, seperti itu. Wah, luar biasa sih Pak ya, rencana Bapak. Tapi menurut Bapak kira-kira dalam Bapak melaksanakan rencana ini nanti, siapa yang bisa membantu Bapak untuk meminta maaf, untuk mengklarifikasi terhadap Pak pengawas tadi? Yang pertama pasti kepala sekolah, saya pasti minta tolong kepala sekolah Yes. sebagai atasan untuk membantu mengklarifikasi hal tersebut. Dan mungkin teman-teman rekan kerja termasuk Ibu mungkin bisa bantu nanti kalau misalnya ada waktu, ada kesempatan, mungkin bisa bantu saya untuk mengklarifikasi hal tersebut. Dan juga nanti anak-anak atau murid kita juga bisa dijadikan sebagai orang yang membantu nanti kan, bahwa mereka akan bercerita bahwa mereka senang saat belajar bersama saya menggunakan berbagai media belajar tersebut. Gitu. Iya. Mungkin Iya itu sih Bu sih, yang saya setuju dengan Bapak. Saya sangat setuju dengan Bapak. Jadi langkah yang Bapak lakukan selain melibatkan atasan kita, Bapak juga meminta bantuan kepada orang yang terkait dan terutama kepada anak didik ya Pak ya, karena kan anak didik yang menjadi sasaran kita ya Pak ya. Meski kita betul Bu. menggunakan apapun, iya. Langkah yang Bapak lakukan saya rasa sih sudah sangat bijak dan bagus karena terlebih dahulu meminta maaf terhadap kepala sekolah atasan kita, kemudian juga berniat untuk meminta maaf kepada Bapak pengawas. Selain meminta maaf, juga Bapak mungkin akan mengklarifikasi tentang apa yang terjadi di lapangan. Nah, kira-kira nih Pak Baru, kalau boleh saya tadi, akan ngomong apa sih kepada Bapak pengawas dan bagaimana tips atau trik Bapak nanti untuk menghadapi secara langsung kepada Bapak pengawas yang kita sudah tahu nih sebenarnya karakternya seperti apa? Iya, saya sih akan bawa ininya, apa sih namanya, laptop dulu, saya tunjukin dulu nih nanti bahwa ini media yang saya gunakan ini sudah kekinian Pak, saya bilang seperti itu. Dengan media atau sumber belajar ini, anak-anak akan antusias belajarnya, anak-anak akan senang dengan hal tersebut, maka akan meningkatkan hasil belajar anak-anak. Nah, dengan pendekatan tersebut siapa tahu nanti dia lebih terbuka dan menerima bahwa yang saya lakukan itu tidak salah, dan saya juga tidak menyangkal bahwa nanti ke depan saya akan selalu menggunakan buku teks juga gitu. Jadi bukan menganggap buku teks tidak penting, tapi selain buku teks, saya menganggap media dari internet dan sebagainya juga penting untuk dilakukan kolaborasi untuk pembuatan media dan bahan ajar seperti itu. Iya, benar ya Pak ya, memperbanyak perbendaharaan sumber belajar itu lebih baik daripada fokus kepada satu sumber belajar. Bagus sekali sih menurut saya rencana yang Bapak lakukan secara detail dari yang Bapak sampaikan tadi. Tapi selain itu, kira-kira apakah ada rencana lain Pak yang akan Bapak lakukan? Untuk kedepannya ini saya juga mau mengajak teman wali kelas ya, mungkin dia punya data-data nilai yang bisa digunakan untuk menambah penguatan penjelasan saya kepada kepala sekolah dan pengawas gitu. Seperti itu, Bu. Nah, itu berarti Bapak punya komitmen ya untuk apa yang Bapak lakukan, yaitu yang pertama tadi komitmen Bapak kalau tidak salah saya tangkap meminta maaf dan kedua adalah klarifikasi, membuktikan dengan fakta-fakta yang ada, kemudian menjelaskan juga bahwa ternyata proses pembelajaran itu tidak hanya mengandalkan media buku teks seperti yang dulu. Sekarang pengembangannya sudah sangat luas ya Pak ya. Terus intinya, kira-kira nih, ya. Kira-kira intinya saya berusaha
komitmen untuk menyelesaikan masalah ini agar tidak berkepanjangan, itu aja. Iya, iya. Luar biasa komitmen Bapak. Kira-kira Pak Bahru kapan akan menemui Bapak kepala sekolah dan meminta bantuan? Mungkin besok ya saya akan mencoba untuk menemui kepala sekolah. Hari ini saya sharing-sharing dulu ke teman-teman, minta pendapat tentang langkah terbaik yang akan saya lakukan gitu. Jadi dalam waktu dekat ya insya Allah besok saya akan menghadap kepala sekolah dan lusa nanti mungkin bisa menghadap pengawas seperti itu. Wah, cepat juga ya Pak ya. Tapi saya setuju sih dengan rencana Bapak kalau besok sudah mulai untuk menemui kepala sekolah. Artinya nanti ya semakin cepat ditindak, semakin cepat minta maaf, klarifikasi, semakin cepat juga masalahnya selesai ya. Jadi ya, lega gitu ya Pak ya. Iya, intinya saya mau menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Iya betul. Jadi cepat ya, semakin cepat semakin lega gitu. Oke, berarti Pak ya dari awal sampai ini tadi terakhir, kalau saya simpulkan, Bapak saat mengajar di supervisi ada kesalahpahaman dalam hal menggunakan media pembelajaran hingga terjadi kesalahpahaman juga dalam hal komunikasi dan adanya ketersinggungan antara salah satu pihak yaitu Bapak pengawas. Setelah saya berbicara dengan Bapak, saya juga sangat menemukan Bapak juga sudah luar biasa mempunyai rencana yang action-nya mungkin dilaksanakan mulai besok ya Pak ya. Oke. Betul. Nanti kalau Bapak sudah selesai menghadap kepala sekolah dan pengawas, boleh dong Bapak bercerita lagi dengan saya, gitu ya Pak ya. Sharing lagi boleh. nanti. Boleh iya. Nanti sambil santai. Sambil santai. Boleh deh. Betul. Nanti saya cerita lagi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan yang sudah saya lakukan. Iya Pak, saya sangat senang sekali Bapak. Nanti saya coba. Ya, saya sangat senang sekali Bapak mau nanti bercerita saat ini, kemudian nanti juga mau menceritakan kembali, karena menurut saya ini bisa terjadi pada siapapun juga, karena kan kita statusnya sama ya sebagai seorang guru, kepala sekolah yang sama, pengawasnya sama, dan itu juga bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi saya dengan teman-teman yang lainnya. Sekarang betul, Bu. Gimana nih perasaan Bapak setelah berbincang ringan dengan saya dari yang awal tadi membawa merasakan ada kesalahan? Ya, alhamdulillah Bu, dengan bercerita bersama Ibu kayaknya perasaan saya lebih plong, terus saya dapat pencerahan tentang apa yang akan saya lakukan ke depan. Dengan bercerita dengan Ibu juga saya dapat mengambil hikmahnya bahwa bagi kita guru sebaiknya berusaha untuk menyesuaikan apa yang pengawas mau, seperti itu kayaknya Bu. Iya, baik Pak, saya sangat mendukung pokoknya rencana yang Bapak lakukan untuk besok. Pokoknya saya menyemangati Bapak, semoga lancar, semoga sukses, dan lega lah cepat selesai masalahnya. Ya Pak ya? Ya, terima kasih Bu sudah mau bersedia mendengarkan curhat saya, bersedia meluangkan waktunya sebentar untuk membantu saya menemukan solusi dari. Iya Pak, sama-sama. Mumpung ada waktu luang juga, jadi kita anggap saja ini sharing-sharing santai. Tapi ini udah mau mendekati istirahat siang. Apa kita mau istirahat siang dulu Pak? Mau ke kantin belum habis? Ya Pak ya, setelah kita isoma. Ada lagi Pak yang mau disampaikan mungkin? Saya kira cukup Bu. Saya sudah cukup jelas dan terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Siap, semangat ya Pak ya. Semoga lancar, sukses. Saya permisi ke kantin duluan ya Pak ya. Ya Bu, saya mau juga ke musola juga Bu. Siap. Terima kasih. Waktunya selesai. Silakan Pak Ahmad. Ya, jadi hasil pengamatan yang telah saya lakukan antara coach dan coachee tadi dengan sebuah kasus. Ya, jadi yang pertama adalah menyampaikan tujuan. Nah, jadi untuk tujuan ini masih agak sulit dipisahkan seperti itu, atau masih tergabung seperti itu, sama seperti yang sebelumnya tadi, antara tujuan pertemuan sama tujuan
kasusnya sendiri ya. Jadi semacam masih hancur seperti itu. Jadi untuk tujuannya masih terlihat masih umum juga seperti itu yang telah ditanyakan. Lalu dan tujuan akhirnya juga belum ditanyakan tadi ya. Jadi apa sih pada saat tujuan akhirnya nanti goalnya seperti apa sih, tapi terjawab juga sebenarnya di aksi rencana kegiatan dia gitu. Tapi terjawabnya seperti itu ya, pertanyaannya tidak tersampaikan namun terjawab di proses akhirnya disampaikan seperti itu. Jadi itu untuk yang aplikasi sudah sangat tepat pertanyaannya tadi, pertanyaan pemantik, lalu pertanyaan intinya sudah tersampaikan juga tadi, sehingga coachingnya bercerita panjang lebar tentang masalah yang telah dialaminya, lalu teridentifikasilah suatu masalahnya. Jadi dan identifikasi masalahnya sudah teridentifikasi, lalu rencana aksinya si coach sendiri juga punya menyampaikan dengan bahasanya beliau yang disampaikan sendiri terhadap dengan menemui kepala sekolah tadi kan. Jadi juga sudah tersampaikan. Jadi tidak ada masalah. Yang terakhir adalah tanggung jawab. Untuk tanggung jawab itu lebih kepada coach harusnya ada semacam menanyakan rangkuman dari awal gitu. Jadi seolah-olah mengulang kembali sebagai bahan refleksi gitu ya. Ya, jadi si coachingnya harusnya menanyakan kesimpulan rangkuman, highlightnya apa sih dari pertemuan tadi gitu. Kesimpulannya sama. Jadi ditanyakan salahnya apa sampai pada solusinya. Tapi juga terjawab sebenarnya gitu tanpa ditanyakan gitu ya. Jadi coachingnya juga sudah berperan dengan sangat baik. Lalu dengan memberikan penguatan, dengan sukses selalu, dengan memberikan penghargaan begitu, dengan bahasa yang santun, sopan begitu, dan sangat welcome sekali, siap menerima tanggapan seperti itu. Itu untuk satu juga yang belum disampaikan bahwa dalam menyampaikan solusi atau menyampaikan solusi mesti ada hambatan tadi itu. Ya mungkin semerta-merta langsung jadi seperti itu. Misalnya menemui kepala sekolah gitu. Pasti ada hambatannya. Jadi si coach belum menanyakan hambatannya apa sih kira-kira, kalau saya temui kepala sekolah kira-kira masalahnya apa sih? Hambatannya. Jadi ditanyakan hambatannya lalu bisa juga dicarikan solusinya oleh si coach. Jadi coachingnya bisa berpikir alternatif lain selain yang dia pikirkan itu gitu, atau yang dia jawab seperti itu. Itu mungkin dari saya tentang model Tirta yang telah dilaksanakan, tentang pelaksanaan praktek coaching ya. Jadi sudah secara umum arahan-arahan pertanyaan pemantik dan pertanyaan inti juga sudah tersampaikan dengan baik, dan basa-basinya juga sudah ada di depan tadi sampai pada intinya serius di tengah-tengah seperti itu sampai menanyakan perasaan. Jadi harapannya sudah merasa begitu menceritakan masalahnya kepada si coach. Itu aja yang dapat saya amati pada kesempatan kali ini. Saya juga masih belajar ya. Oke. Jadi, terima kasih. Terima kasih atas terima kasih hasil pengamatan.